Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahatani Suaib. Nomor stambuk 0420210595. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen sekaligus tugas dari Bapak dosen. Pertanyaan materi pertama yaitu etiologi kriminal. Etiologi merupakan studi mempelajari tentang karena dan asal muasal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab kejahatan. Konsep kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu konsep kejahatan negara, konsep kejahatan perorangan. Konsep kejahatan negara ialah kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik dipresentasikan oleh instrumen demokrasi negara. Contoh konsep kejahatan negara ialah korupsi, terorisme, dan lain-lain yang bersifat mengancam negara. Konsep kejahatan perorangan ialah kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang, perseorangan, dan juga melanggar kepentingan masyarakat. Jadi kejahatan perseorangan ini di mana ada dua hal yang terlibat, yaitu kejahatan dengan korban. Materi selanjutnya ialah korban kejahatan. Di sini ada tiga pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dosen. Jadi pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan korban? Di sini saya akan mengambil pendapat dari Arif Gosita. Menurut Arif Gosita, korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa korban adalah orang yang tersakiti. Korban adalah orang yang terkena dampak dari kejahatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Nomor 1, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Nomor 2, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Nomor 3, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa korban adalah orang yang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, ataupun emosional, kerugian ekonomi. Itulah tadi 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, bagaimana peranan korban dalam kejahatan? Peranan korban dalam kejahatan ada 3. Yang pertama, terjadi tindak yang diawali oleh si korban sendiri. Contoh, korban menjahili temannya atau pelaku. Terus pelakunya tidak terima, tiba-tiba dia membalas si korban dengan menggunakan kekerasan, sehingga korban pun merasa terluka baik secara batin maupun secara fisik. Yang kedua, yang dapat merugikan mungkin itu kerjasama antara korban dan pelaku. Contoh, kedua belah pihak bermain bola, terus mereka satu tim. Nah, si korban ini orangnya egois, seakan-akan dia merasa paling hebat. Jadi saat dia membawa bola, pelaku meminta bolanya. Temannya ini tidak mau menguper, pelakunya pun tidak menerima. Tiba-tiba pelaku langsung bertindak memukul temannya. Yang ketiga, korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.
Contoh, pelaku menginjek si korban, terus si korban ini tidak menerima, lalu korban bertindak memukul si pelaku. Terus pelaku itu membalasnya dengan pukulan keras sehingga membuat korban terluka baik secara batin maupun dengan fisik. Itulah tadi pertanyaan yang saya jawab dari tugas Bapak dosen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.